Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Hendrawan dengan NPM akhir 248. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai chapter 16 buku pemasaran, yaitu mengenai kualitatif data analisis. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Tadi saya sudah menjelaskan saya sendiri, saya Bagas Hendrawan. Lalu ada rekan saya yaitu Mahmud Raihan dengan PMR 344. Lalu ada Muhammad Irfani dengan PMR 267 dan Muhammad Adrian Hamada dengan PMR 138. Sebelumnya terima kasih kepada dosen kami yaitu Pak Vicky telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Yang selanjutnya di sini yaitu mengenai beberapa metode lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Di mana di sini yang pertama itu ada analisis sisi. Analisis sisi adalah metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematik suatu isi simbolik dari semua bentuk komunikasi yang terekam. Yaitu merupakan teori dari Kolbe dan Burnett pada tahun 1991, di mana analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan juga sejenisnya. Lalu metode analisis isi akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah besar eh, informasi tekstual. Nah, apa itu informasi tekstual? Informasi tekstual merupakan informasi yang berupa teks, bisa berupa ketikan ataupun tulisan tangan yang berupa teks. Dan juga secara sistematis dapat mengidentifikasikan karakteristiknya. Seperti keberadaan kata, konsep, tokoh, tema, atau kalimat tertentu untuk melakukan analisis pada suatu teks, yang dimana nantinya teks tersebut akan dikodekan ke dalam kategori-kategori atau beberapa kategori, dan kemudian akan dianalisis lagi menggunakan analisis konseptual atau analisis relasional. Nah, nantinya analisis ini kan dijelaskan di analisis konseptual yang dibagi juga menjadi analisis naratif dan juga ada induksi analitik. Selanjutnya itu mengenai analisis-analisis konseptual, lalu ada naratif dan juga induksi analitik. Yang pertama di sini ada analisis konseptual. Analisis konseptual menerapkan keberadaan dan frekuensi suatu konsep seperti kata, tema, atau tokoh ke dalam suatu teks dengan mengkodekannya ke dalam kategori-kategori konten yang mudah dikelola. Analisis relasional dibangun di atas analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antar konsep ke dalam sebuah teks. Nah, di mana nantinya hasil analisis konseptual atau relasional ini akan digunakan untuk membuat kesimpulan tentang pesan-pesan di dalam teks. Dampak variabel lingkungan terhadap konten, yaitu pesannya nanti eh, akan menerima dampak pesan terhadap penerima dan sebagainya. Sejalan dengan itu, analisis konten telah digunakan untuk menganalisis liputan pers tentang kampanye pemilu untuk menilai dampak konten iklan terhadap perilaku konsumen dan untuk memberikan tinjauan sistematis tentang perangkat yang digunakan media daring untuk mendorong proses komunikasi interaktif. Lalu selanjutnya, di sini ada analisis naratif. Mungkin kita sering mendengar narasi pada saat kelas bahasa Indonesia, di mana narasi ini merupakan sebuah cerita atau sebuah catatan yang melibatkan narasi serangkaian peristiwa dalam urutan yang terplot yang berkembang seiring waktu. Hal tersebut, teori tersebut dikemukakan oleh Denzin pada tahun 2000. Nah, analisis naratif sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan meneliti cerita-cerita yang kita ceritakan tentang diri kita dan implikasinya bagi kehidupan kita. Data naratif seringkali dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara ini dirancang untuk mendorong partisipan menggambarkan suatu kejadian tertentu. Dalam konteks riwayat hidupnya, dengan demikian analisis naratif ini berbeda dari metode penelitian kualitatif lainnya. Analisis naratif berfokus pada suatu proses atau urutan waktu. Misalnya dengan menggali informasi tentang anteseden dan konsekuensinya dari suatu kejadian tertentu untuk menghubungkan kejadian tersebut dengan kejadian lainnya. Analisis naratif dengan demikian akan digunakan untuk mempelajari pembelian impulsif. Lalu ada pula respons pelanggan terhadap iklan dan hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Lalu selanjutnya di sini terdapat induksi analitik. Nah, apa sih induksi analitik itu? Eh, Induksi analitik merupakan strategi lain atau yang lebih umum dalam analisis data kualitatif. Adalah induksi analitik.
Induksi analitik adalah suatu pendekatan analisis data kualitatif yang mencari penjelasan universal atas fenomena melalui pengumpulan data atau kualitatif, hingga tidak ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan suatu penjelasan hipotesis suatu fenomena. Lalu induksi analitik ini dimulai dengan definisi yang kasar, suatu masalah mengapa orang menggunakan ganja. Misalnya contoh seperti itu. Itu adalah contoh yang terkenal yang telah banyak diliput oleh beberapa penelitian. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis tentang masalah tersebut. Misalnya orang menggunakan ganja untuk kesenangan atau orang menggunakan ganja hanya untuk sukaan hidupnya atau misal bisa saja seperti orang menggunakan ganja karena memang sudah kebiasaannya. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kasus. Pemeriksaan kasus ini biasanya menjelaskan mengenai pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Seperti polisi sedang mewawancari orang yang menggunakan ganja untuk kesenangan, hal itu akan masuk ke dalam pemeriksaan kasus. Namun, jika suatu kasus tidak konsisten dengan hipotesis peneliti, misalnya yang tidak konsisten ini seperti saya menggunakan ganja untuk alasan kesehatan, karena hipotesisnya itu tidak konsisten seperti penjelasan masalahnya, di mana masalahnya tadi kan itu orang menggunakan ganja untuk kesenangan, kan tetapi pada kasus tersebut tidak konsisten hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini yaitu saya menggunakan ganja untuk alasan kesehatan, di mana keduanya itu adalah hal yang sangat berbeda dan tidak bisa dicerminkan satu sama lain. Lalu, peneliti mendefinisikan ulang hipotesis tersebut atau mengecualikan kasus menyimpang yang tidak mengonfirmasi hipotesis tersebut. Induksi analitik ini akan melibatkan penalaran induktif, alih-alih deduktif yang memungkinkan modifikasi penjelasan hipotesis untuk suatu fenomena di sepanjang proses penelitian. Nah, jadi dari induksi analitik ini dibutuhkan penjelasan mengenai hipotesis tentang masalah tersebut, lalu akan ada pemeriksaan kasus dan juga akan adanya pengecekan apakah suatu kasus tersebut konsisten atau tidak dengan hipotesis yang dimiliki oleh peneliti. Dan nantinya jika hipotesis tidak konsisten ini, peneliti bisa melakukan penelitian lagi terhadap kasus yang sedang diteliti oleh peneliti tersebut. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada big data. Nah, di mana tadi setelah saya menjelaskan mengenai dan rekan-rekan saya menjelaskan mengenai analisis data, selanjutnya di sini ada big data. Apa sih big data itu? Big data sendiri merupakan istilah populer yang saat ini umumnya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan data dari sumber-sumber digital. Sumber-sumber digital ini terserah ya, bisa di dalam ataupun dari luar organisasi. Istilah ini awalnya berkaitan dengan volume data yang tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien dengan metode dan alat tradisional. Nah, definisi awal big data sendiri berfokus pada data terstruktur. Akan tetapi sebagian peneliti dan praktisi menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data masif, tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti misalnya yaitu Weblog, Twitter, Facebook, lalu ada gambar, clickstream, dan atau video. Lalu ada teknologi baru di mana teknologi baru ini biasanya memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan menggabungkan data tersebut. Dan itulah sebabnya big data memiliki potensi yang sangat-sangat besar untuk membuat kemajuan pesat dalam berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Jadi big data ini memiliki beberapa karakteristik utama. Di mana karakteristik utama dari big data yaitu ada volume, keragaman, dan kecepatannya. Untuk volume big data yaitu melihat bagaimana volume dari suatu big data itu cepat atau lambatnya datang kepada datanya. Untuk keragamannya yaitu menjelaskan bagaimana ragam dari big data tersebut. Seperti misalnya berbagai jenis tumbuhan atau berbagai jenis hewan. Itu merupakan contoh keragaman dari big data. Sedangkan kecepatannya dari kecepatan yang dimaksud di sini yaitu kecepat kecepatan dari pengumpulan big datanya. Apakah big datanya ini dapat dikumpulkan secara cepat ataupun secara lambat. Nah, volume ini juga biasanya mengacu pada jumlah data, di mana lalu ada keragaman.
Keragaman ini juga mengacu pada banyaknya jenis data dan kecepatan mengacu pada kecepatan data ini. Tersedia dari proses bisnis, jaring sosial, perangkat seluler, dan juga sebagainya. Namun terkadang terdapat pula istilah V, terutama veracity, yang biasanya dapat mengganggu dan mengacu pada bias, noise, dan abnormalitas yang sering muncul dalam big data. Big data ini menawarkan banyak potensi bagi organisasi dan manajer. Akan tetapi, big data juga menghadirkan tantangan dan dilema baru. Misalnya terkait bagaimana big data seharusnya dikelola, diproses, dan juga dianalisis. Itulah hal tersebut merupakan sebab di mana banyak organisasi kesulitan untuk memanfaatkan nilai dalam big data. Jadi suatu organisasi ini harus mampu bisa mengelola, memproses, dan juga menganalisis big datanya. Walaupun big data menawarkan banyak potensi, akan tetapi big data ini memiliki tantangan yang sangat-sangat sulit bagi suatu organisasi. Maka sebelum organisasi itu ingin menerapkannya, organisasi tersebut harus memahami bagaimana big data tersebut akan digunakan untuk organisasinya. Dan big data ini akan sangat berguna untuk organisasi yang menggunakannya. Pada awal chapter 16 ini ada introduction. Bab ini menekankan bahwa data kualitatif bentuk kata dan narasi, bukan angka. Artinya tantangannya bukan melakukan perhitungan, tetapi memahami makna di balik cerita responden, karena sumbernya sangat beragam, mulai dari wawancara hingga konten internet. Peneliti harus mampu menyaring informasi yang padat namun tidak terstruktur. Sinilah analisis diperlukan, yaitu untuk membentuk pola dari kumpulan narasi yang sangat besar ini. Nah, lalu ada three central steps. Model Mills and Haberman digunakan sebagai fondasi seluruh bab. Tiga langkah yang mereka ajukan adalah yang pertama data reduction, lalu data display, dan driving conclusions. Sebenarnya mereka ketiga tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Proses coding dapat memunculkan ide untuk display, dan display dapat memunculkan hipotesis baru. Itulah sebabnya analisis kualitatif tidak pernah benar-benar berhenti di satu langkah sebelum masuk ke langkah berikutnya. Lalu, selanjutnya data reduction merupakan inti proses awal. Sini peneliti menentukan data apa yang relevan dan mengubah data mentah menjadi unit-unit kecil yang bermakna melalui coding. Coding tidak dilakukan sembarangan. Peneliti memilih apakah yang dianalisis adalah kata, satu kalimat, atau sebuah tema besar. Pada titik ini, peneliti juga memutuskan apakah kategori muncul dari data atau dari teori. Langkah ini menentukan arah keseluruhan analisis karena kode adalah dasar untuk kategori dan tema. Pada bab ini tidak hanya menjelaskan teori, tapi langsung menghubungkannya dengan contoh konkret. Pada box 16.1 menunjukkan bahwa internet dapat menjadi sumber data kualitatif bernilai tinggi. Contohnya seperti analisis protes websites menunjukkan bahwa data kualitatif semakin berkembang mengikuti teknologi. Setelah itu, bab memperkenalkan sebuah case study besar mengenai penyebab kemarahan pelanggan dalam layanan. Data dikumpulkan menggunakan critical incident teknik sehingga respon dan menceritakan pengalaman negatif secara detail. Dengan 850 insiden, dataset ini sangat kaya hingga cocok digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh proses analisis kualitatif. Lalu pada box 16.2, coding divisions, hal penting yang muncul adalah keputusan mengenai unit analisis. Daripada menganalisis satu insiden sebagai satu kesatuan besar, peneliti menurunkannya menjadi critical behaviors. Pilihan ini penting secara metodologis, karena satu insiden dapat mengandung lebih dari satu perilaku yang relevan. Dengan cara ini, kualitas analisis meningkat karena elemen-elemen kecil yang menimbulkan emosi pelanggan tidak hilang dalam cerita yang panjang.
Lalu ada categorization process pada box 16.3 dan 4. Setelah coding dilakukan, peneliti masuk pada tahap kategorisasi, yaitu menjelaskan bagaimana beberapa judge serta secara independen membuat kategori, kemudian judge lain menguji konsistensi. Ini bukanlah langkah administratif, tapi langkah penting untuk menjaga keandalan analisis. Lalu pada box 16.4 menunjukkan hasil sementara 4 kelompok besar perilaku yang memicu kemarahan pelanggan, mulai dari muncul data. Pada tahap ini, proses induktif terlihat jelas. Kategori dibentuk berdasarkan apa yang muncul dari data, bukan dipaksakan dari teori. Lalu, transition to display pada box 16.5 yang memperkenalkan transisi menuju data display melalui ringkasan awal dalam tabel. Contohnya adalah subkategori broken price agreements yang muncul 12 kali. Menampilkan frekuensi seperti ini tidak mengubah penelitian menjadi kuantitatif, tapi membantu peneliti memahami mana tema yang dominan dan bagaimana tema tersebut tersebar dalam insiden tunggal atau multifaktor. Dengan kata lain, display menjadi jembatan antara reduksi data dan penarikan kesimpulan. Jadi di sini terdapat data display, jadi terdapat beberapa poin juga. Yang pertama, the second mandatory step itu adalah tahapan besar kedua setelah data kita dipilah-pilah atau direduksi data. Lalu yang kedua tuh basically organizing data. Jadi kita mengambil data-data yang sudah diringkas dan menyajikan dalam format yang rapi dan padat. Lalu yang ketiga, the easy goal. Jadi kita itu dibuat supaya gampang untuk menemukan pola dan hubungan antar data. Jika sudah rapi, peneliti menarik kesimpulan jadi jauh lebih cepat. Lalu yang keempat, terdapat tool option. Terdapat dua bagian di sini. Yang pertama itu matrix atau table, itu cocok buat data yang sifatnya deskriptif atau cuma buat ngatur kategori tema. Lalu yang kedua itu terdapat diagram atau network, itu untuk dipakai jika mau menunjukkan hubungan sebab dan akibat antar konsep. Lalu yang terakhir itu the key selection. Jadi di sini tuh pilihan alat visualnya tergantung selera peneliti, jenis datanya dan tujuan presentasinya. Jadi di sini terdapat drawing conclusions. Menarik kesimpulan adalah aktivitas analisis yang paling akhir dan menjadi inti utama dari seluruh proses analisis data kualitatif yang sudah kita lakukan, dan ini adalah momen krusial di mana kita harus menggunakan semua pola, tema, dan hubungan yang sudah kita temukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara tuntas. Dan di sini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama final and essential. Jadi ini adalah langkah analisis terakhir dan merupakan esensi dari analisis data yang kita temukan. Lalu yang kedua, time to answer. Jadi di sini kita juga wajib untuk menentukan apa makna dari tema-tema yang kita sudah identifikasi. Lalu yang ketiga itu deep of thinking, itu kita perlu memikirkan penjelasan logis untuk pola atau hubungan yang sudah kita amati dalam data. Lalu yang terakhir, you can compare, atau kita juga boleh membandingkan, membuat kontras dan perbandingan antar temuan atau teori. Selanjutnya terdapat reliability and validity and in qualitative research. Jadi pada kualitatif ini peneliti tidak bisa sekedar memakai definisi reliabilitas dan validitas dari kuantitatif. Dan itu tujuannya itu tetap sama, untuk memastikan kesimpulan yang kita perlu tarik untuk itu masuk akal atau valid dan reliable. Nah, di sini terdapat 2 poin reliability atau konsistensi itu. Yang pertama kategori reliability. Jadi kategori ini harus didefinisikan dengan sangat jelas agar juri atau penilai sepakat data mana yang harus dimasukkan pada kategori mana. Namun jangan membuat kategori terlalu luas karena nanti membuat tidak relevan. Lalu reliabilitas antar juri. Jadi ini
tingkat konsistensi antara peneliti atau coder yang memproses data yang sama. Untuk standar umumnya, tingkat kesepakatan 80% atau lebih dianggap memuaskan. Lalu validity. Jadi validity ini berkaitan dengan akurasi temuan dan kemampuan transfer. Jadi poin pertamanya itu internal validity atau sejauh mana hasil penelitian kita benar-benar mewakili data mentah yang kita kumpulkan selama mencari data tersebut. Lalu yang kedua external validity atau transferabilitas. Itu sejauh mana hasil ini bisa digeneralisasi atau ditransfer ke konteks atau di setting lain. Baik, untuk tabel 16.1 ini ada beberapa kategori. Ada 4 kategori utama penyebab kemarahan, yaitu ada kegagalan prosedural atau procedural failures. Di situ ada subkategori dengan contohnya masing-masing dan juga insidennya. Nah, kemudian yang kedua contohnya untuk kegagalan prosedur itu ada penyedia layanan tidak menyediakan layanan dalam waktu yang dijanjikan sampai dengan yang terakhir. Kemudian untuk yang kedua itu ada kegagalan interaksi atau interaction failure, yaitu masalah pada hubungan atau komunikasi dengan si penyedia layanan, yaitu contohnya perlakuan tidak sopan atau tidak profesional. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kegagalan layanan atau service failures, yaitu layanan inti gagal diberikan atau hasilnya sangat buruk. Contohnya pesanan yang datang salah, pekerjaan kontraktor hasilnya buruk, dan di situ juga diberikan berapa insiden yang terjadi dalam kegagalan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kegagalan harga atau price failures, yaitu masalah terkait biaya atau penagihan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang itu salah satunya yaitu harga tidak sesuai kesepakatan atau biaya tersembunyi. Contohnya biaya tambahan muncul di tagihan tanpa pemberitahuan. Di situ ada beberapa insiden. Nah, sebelum ke akhir ringkasan, di sini ada beberapa contoh ringkasan yang kenapa pelanggan itu paling sering marah. Nah, yaitu di sini ada layanan tidak diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, kemudian barang jasa tidak sesuai harapan atau spesifikasi, kemudian komunikasi buruk dan informasi tidak konsisten, dan juga harga itu tidak sesuai kesepakatan atau biaya tambahan. Oke, di sini saya akan menunjukkan tabel 16.1, yaitu ini menunjukkan bahwa kesepakatan harga yang dilanggar kategori ketidakandalan atau subkategori penetapan harga disebutkan 12 kali sebagai penyebab kemarahan. Dengan demikian, pelanggaran kesepakatan harga mewakili 1,35% dari total jumlah perilaku kritis dan 2% dari total jumlah insiden kritis yang dilaporkan. Nah, kolom ke-6 menunjukkan bahwa 9 peserta menyebutkan pelanggaran kesepakatan harga sebagai satu-satunya penyebab kemarahan mereka, sementara 3 peserta menyebutkan setidaknya satu perilaku kritis lainnya. Nah, di sini saya melampirkan beberapa slide untuk tabelnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kualitatif data analisis dari buku chapter 16, buku masa sekarang. Sekian kami dari kelompok 9, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.